Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nana dalam pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran. Sebelum belajar, kita berdoa dulu bersama-sama, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat, di mana meliputi membulatkan pecahan biasa dan campuran ke bilangan cacah terdekat, dan membulatkan pecahan desimal ke bilangan cacah terdekat. Kemudian kita juga akan belajar tentang pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Nah, dengan mempelajari materi ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu membulatkan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal ke bilangan cacah terdekat, serta mampu membulatkan bilangan ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan terdekat, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan membulatkan pecahan biasa ke bilangan cacah terdekatnya. Oke, pecahan biasa 2/5 akan kita bulatkan. Di sini kita menggunakan cara perkalian silang. Nah, dikalikan silang dengan 1/2 ya. Nah, di sini wajib dibandingkan dengan 1/2. Kalau pecahannya lebih kecil dari 1/2 berarti dibulatkan ke bawah nilainya 0. Kalau pecahannya lebih besar dari 1/2 berarti dibulatkan ke atas nilainya 1. Kalau pecahannya sama dengan 1/2 berarti dibulatkan ke atas nilainya adalah 1. Nah, kalau membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda itu menggunakan kali silang. Oke, tadi 2 dikali 2 4, sekarang kita silang lagi. 1 dikali 5 nilainya adalah 5. Nah, di sini pembandingnya wajib 1/2 ya. Jadi anak-anak Ibu jangan bingung. Ibu kok 1/2? Ya, karena membulatkan pecahan biasa itu lebih gampang dengan perbandingan 1/2. Nah, di sini pecahan 2/5 lebih kecil dari 1/2. Perhatikan lagi, kalau pecahannya lebih kecil dari 1/2, maka dibulatkan ke bawah nilainya 0. Jadi, pecahan biasa 2/5 dibulatkan hasilnya adalah 0. Baiklah, untuk contoh berikutnya, kita akan membulatkan pecahan biasa 3/4 ke bilangan cacah terdekatnya. Nah, di sini kita masih menggunakan perbandingan 1/2. Artinya, pecahan biasanya kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Nah, di sini perbandingannya wajib menggunakan 1/2. Jadi anak-anak Ibu tidak perlu bingung, Ibu dari mana datangnya angka 1/2? Ya, karena memang harus menggunakan 1/2. Oke, membandingkan pecahan dengan cara mengalihkan secara silang. Pembilang dikali dengan penyebut secara silang. Nah, tadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Oke, sekarang kita kalikan silang. 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita sudah dapat angkanya 6 dan 4. Sekarang kita lihat 6 lebih besar dari 4. Artinya pecahan 3/4 lebih besar dari pecahan 1/2. Perhatikan lagi,
Kalau pecahan lebih besar dari 1/2, maka nilainya adalah 1. Jadi pecahan 3/4 dibulatkan menjadi 1. Sekarang kita masuk ke pembulatan pecahan campuran ke bilangan caca terdekat. Caranya masih sama, menggunakan perbandingan 1/2. Nah, untuk pecahan campuran di depan ada bilangan caca. Nah, untuk bilangan caca yang ada di depan pecahan campuran ini kita anggap tidak ada dulu. Jadi yang kita ambil pecahan 2/5-nya saja ya. Nah, jadi kita tulis 2/5 kita bandingkan dengan 1/2 ya. Kenapa 1/2? Tadi sudah Ibu jelaskan. Jangan bingung karena memang harus menggunakan 1/2. Oke, sekarang kita kalikan secara silang. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Sekarang kita silang lagi. 1 dikali 5. Ya, kita kali secara silang ya. Berarti pembilang dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah dapatkan angkanya 4 dan 5. Sekarang kita beri tanda lebih kecil. Artinya pecahan 2/5 lebih kecil dari 1/2. Berarti dibulatkan menjadi 0. Ya, kenapa dibulatkan menjadi 0? Karena pecahannya lebih kecil dari 1/2. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, sekarang kita kembali ke bilangan caca yang ada di depan pecahan tadi. Nah, sekarang angka 2 yang Ibu lingkari. Nah, angka 2 ini kita tulis di bawah ditambah dengan hasil pembulatan tadi. Ya, tadi pembulatannya kita sudah dapat nilainya adalah 0. Sekarang kita tambahkan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 2. Oke, untuk contoh berikutnya, pecahan campuran 4/1/2 akan kita bandingkan dengan pecahan 1/2. Nah, tadi Ibu bilang kalau pecahan campuran, bilangan caca yang ada di depan kita anggap tidak ada dulu. Jadi kita ambil 1/2 saja. Oke, sekarang 1/2 kita bandingkan dengan 1/2. Nah, di sini anak-anak Ibu sudah tidak perlu mengalihkan silang lagi karena pecahan 1/2 itu sudah pasti senilai dengan 1/2 atau sama besarnya dengan 1/2. Nah, seperti yang Ibu bilang, kalau pecahan sama dengan 1/2, maka dibulatkan ke atas nilainya menjadi 1. Oke, sekarang bilangan caca yang tadi kita tulis di bawah ya, bilangan caca yang ada di depan pecahan campuran tadi. Berarti 4. 4 kita tulis. 4 ditambah dengan hasil pembulatan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita cari ternyata pembulatannya adalah 1. Sekarang 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Berarti pecahan campuran 4/1/2 dibulatkan menjadi 5. Untuk contoh berikutnya, pecahan campuran 4/2/3 akan kita bandingkan menggunakan pecahan 1/2. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau pecahan campuran, bilangan caca yang ada di depan kita anggap tidak ada dulu. Ya, jadi kita menggunakan pecahan 2/3-nya saja. Oke, sekarang kita tulis 2/3 kita bandingkan dengan 1/2. Ya, memang harus 1/2.
Nah, di sini kemudian kita kalikan secara silang. Nah, kita kali silang berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kita tulis 4. Oke, sekarang kita kalikan silang lagi. 1 kita kali silang dengan 3, berarti 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah dapat angka 4 dan 3. Kita bandingkan. Tandanya berarti lebih besar, ya, karena 4 lebih besar dari 3. Atau pecahan 2/3 lebih besar dari 1/2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan lagi. Kalau pecahan lebih besar dari 1/2, artinya dibulatkan menjadi 1. Oke, sekarang kita sudah dapatkan pembulatannya adalah 1. Nah, kita kembali ke bilangan caca yang ada di depan tadi. Oke, perhatikan sekarang kita tulis bilangan cacanya 4 ditambah hasil pembulatannya tadi adalah 1. Berarti 4 ditambah 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Artinya pecahan campuran 4/2/3 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Nah, ketika kita membulatkan pecahan desimal, yang perlu diperhatikan adalah satu angka di belakang koma. Nah, jadi kalau misalnya satu angka di belakang koma itu adalah angka 0 sampai 4, maka angka di depan koma akan ditambahkan 0 atau tetap. Nah, kalau angka di belakang komanya, satu angka di belakang koma adalah angka 5 sampai 9, maka satu angka di depan komanya itu ditambahkan dengan angka 1. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, bilangan desimal itu adalah bilangan yang memiliki koma. Oke, sekarang kita akan membulatkan bilangan desimal dari 3,25. Nah, tadi yang Ibu bilang adalah perhatikan satu angka di belakang koma dan angka di depan koma. Oke, sekarang satu angka di belakang koma ini adalah angka 2. Berarti kalau angka 2, maka angka di depan komanya ditambahkan 0 atau tetap. Ya, jadi 3 ditambah 0 tetap 3. Dan untuk angka yang berada di belakang koma, angka 2 dan angka 5 ini kita coret atau kita hapus. Ya, jadi 3,25 dibulatkan menjadi 3. Nah, contoh selanjutnya kita perhatikan satu angka di belakang koma dan satu angka di depan koma. Oke, satu angka di belakang koma adalah angka 5. Kalau angkanya 5 berarti angka di depan koma ditambahkan 1. Nah, 76 ditambah 1 menjadi 77. Sedangkan angka di belakang komanya kita hapus atau kita coret. Ya, jadi 76,57 dibulatkan menjadi 77. Nah, contoh berikutnya, perhatikan lagi satu angka di belakang koma. Ya. Nah, angkanya adalah angka 5, berarti angka di depan komanya ditambah dengan 1. Nah, 124 ditambah 1 adalah 125. Sedangkan untuk angka di belakang koma kita coret atau kita hapus. Nah, jadi dibulatkan menjadi 125. Selanjutnya adalah 5,2. Nah, satu angka di belakang koma adalah 2. Kita bulatkan. Nah, 2
berarti ditambah 0 ya, karena angkanya 2. Nah, berarti 5 ditambah 0 tetap 5. Jadi 5,2 dibulatkan menjadi 5 atau nilainya tetap. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tanda kuning yang ada di samping ya. Nah, itu anak-anak ibu harus ingat angkanya. Kalau 0 sampai 4 berarti nanti ditambah 0 atau tetap. Kalau 5 sampai 9 berarti nanti ditambah 1. Nah, di sini ada contoh berikutnya. Bilangan desimal 23,9 akan kita bulatkan. Nah, satu angka di belakang koma kita bulatkan ke angka di depan koma. Karena angkanya 9 berarti angka di depan koma ditambah 1. 23 ditambah 1 nilainya adalah 24 dan angka di belakang koma kita hapus. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah angka pada satuannya. Jika satuannya 0 sampai 4 angkanya, nanti puluhannya kita tambahkan 0 atau tetap. Sedangkan kalau angka pada satuannya 5 sampai 9, maka puluhannya ditambah 1 ya. Nah, untuk satuannya sendiri nanti dia akan berubah menjadi angka 0. Nah, contoh angka 74, angka 4 ini. Nah, kalau angka 4 berarti puluhannya ditambah 0 atau tetap. Nah, 7 ditambah 0 adalah 7 atau mau langsung ditulis 7 juga tidak apa-apa karena tetap ya. Nah, sekarang 4 satuannya berubah menjadi 0. Berarti 74 dibulatkan menjadi 70. Nah, contoh kedua adalah 65. Satuannya adalah 5. Perhatikan yang di samping. Kalau 5 berarti puluhannya ditambah 1. Nah, 6 ditambah 1 adalah 7. Dan tadi ibu bilang satuannya berubah menjadi 0. Artinya 65 dibulatkan menjadi 70. Nah, selanjutnya 69. Nah, 9 adalah satuannya. Nah, satuannya 9. Kalau 9 satuannya berarti puluhannya ditambah 1. Nah, 6 ditambah 1 adalah 7. Sedangkan satuannya berubah menjadi 0. Berarti 69 dibulatkan menjadi 70. Nah, sampai di sini paham? Oke, untuk contoh berikutnya 52 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Sekarang kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya 2 berarti puluhannya tetap atau kita tambah 0. 5 ditambah 0 adalah tetap 5 ya. Sedangkan angka pada puluhannya berubah menjadi 0. Jadi 52 dibulatkan menjadi 50. Selanjutnya angka 36. Perhatikan satuannya adalah 6. Kalau satuannya 6 berarti puluhannya ditambah dengan angka 1. Nah, sekarang kita tambahkan 3 ditambah 1 hasilnya 4. Dan satuannya berubah menjadi 0. Berarti 36 dibulatkan menjadi 40. Baiklah, sekarang kita akan membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka pada puluhannya ya. Nah, angka pada puluhan adalah angka 3. Perhatikan yang di samping. Jika puluhannya 3, maka ratusannya tetap atau ditambah 0. Berarti 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1 ya, tetap 1. Nah, sedangkan untuk puluhannya berubah menjadi 0 dan satuannya juga berubah menjadi 0. Nah, untuk contoh berikutnya 685.
Perhatikan angka pada puluhannya. Puluhannya adalah 8. Kalau 8 berarti ratusannya ditambah 1. Perhatikan ya yang di samping. Jika puluhannya 5 sampai 9 itu nanti ratusannya ditambah 1. Nah, di sini 8 berarti ratusan ditambah 1. 6 ditambah 1 adalah 7. Dan untuk angka pada puluhan berubah menjadi 0 dan angka pada satuan juga berubah menjadi 0. Jadi 685 dibulatkan menjadi 700. Nah, untuk contoh berikutnya, angka 456, angka puluhannya adalah angka 5. Kalau angka 5 berarti ratusannya ditambah 1. Nah, sekarang kita tambah 4 ditambah 1 adalah 5. Dan untuk angka puluhan berubah menjadi 0 dan angka satuan juga berubah menjadi 0. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah angka pada puluhannya. Kelas selanjutnya adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, jika kita membulatkan ke ribuan terdekat, yang perlu diperhatikan di sini adalah angka pada ratusannya. Nah, jika angka ratusannya 0 sampai 4, maka satuan, puluhan, dan ratusannya nanti berubah jadi 0 ya, seperti pada penjelasan sebelumnya. Dan untuk ribuannya nanti di sini tetap atau ditambah dengan 0. Begitu juga dengan ratusan. Kalau dari 5 sampai 9 nanti ribuannya ditambah dengan angka 1. Sedangkan satuan, puluhan, dan ratusannya berubah menjadi 0. Oke, untuk contoh pertama, angka 1250 di mana di sini 2 adalah ratusan. Kan yang perlu diperhatikan adalah angka pada ratusan. Nah, jika angka 2 berarti ribuannya tetap atau ditambah 0. Nah, 1 ditambah 0 tetap 1 ya. Sekarang untuk angka ratusan berubah menjadi 0. Untuk angka pada puluhan berubah menjadi 0. Dan angka pada satuan juga berubah menjadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 1000. Oke, contoh nomor 2. Di sini ratusannya adalah angka 6. Jika ratusannya 6, berarti ribuannya ditambah 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 1, jadi ribuannya menjadi 4. Nah, untuk angka ratusan berubah menjadi 0. Angka puluhan juga berubah menjadi 0 dan angka satuan berubah menjadi 0. Artinya setelah dibulatkan menjadi 4000. Nah, contoh berikutnya. Angka ratusannya adalah 5. Kalau ratusannya 5 berarti ribuannya ditambah 1. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3. Berarti ribuannya menjadi 3 karena ditambah 1 ya. Nah, sekarang angka ratusan berubah menjadi 0. Angka puluhan juga berubah menjadi 0. Dan angka satuan pun berubah menjadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 3000. Sekian untuk materi pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.